Tim nasional Indonesia akan kembali berhadapan dengan Bahrain dalam pertandingan penting yang membawa memori pahit bagi skuad Garuda. Pertemuan terakhir pada tahun 2012 berakhir dengan kekalahan telak Indonesia 0-10 di kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan tersebut menjadi salah satu catatan terburuk dalam sejarah sepak bola Indonesia, dan kali ini pasukan Garuda punya ambisi besar untuk menuntaskan dendam mereka. Sejarah rivalitas Indonesia versus Bahrain. Pertemuan pertama Indonesia dan Bahrain terjadi pada tahun 1980 di turnamen Presiden Cup yang berlangsung di Korea Selatan. Saat itu, Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor tipis 3-2. Namun, sejak kekalahan itu, Bahrain menunjukkan peningkatan pesat. 2 tahun kemudian, di tahun 1982, Bahrain berhasil menahan imbang Indonesia dengan skor 1-1. Rivalitas antara kedua negara terus berlanjut dengan hasil imbang lainnya pada tahun 1988 di kualifikasi Piala Asia. Setelah lebih dari 1 dekade tanpa pertemuan, kedua tim kembali bertemu di Piala Asia 2004, di mana Indonesia kembali merasakan kekalahan dengan skor 1-3. Kekalahan ini sangat memukul karena Indonesia saat itu dihuni oleh beberapa pemain bintang seperti Hendro Kartiko dan Budi Sudarsono. Setelah kekalahan tersebut, rivalitas Indonesia dan Bahrain semakin panas. Namun, pertandingan yang paling diingat adalah kekalahan telak Indonesia 0-10 di tahun 2012. Kemenangan dramatis Indonesia di 2007. Salah satu titik terang dari sejarah pertemuan Indonesia dan Bahrain adalah kemenangan dramatis Indonesia di Piala Asia 2007. Bermain di kandang sendiri di Stadion Gelora Bung Karno, skuad Garuda berhasil menumbangkan Bahrain dengan skor 2-1 berkat gol dari Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Kemenangan ini menjadi simbol kebangkitan Indonesia. Meskipun akhirnya Indonesia tidak lolos ke babak 8 besar setelah kalah dari Korea Selatan dan Arab Saudi dengan skor tipis. Kekalahan telak dan isu pengaturan skor. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2012 menjadi salah satu titik terendah bagi sepak bola Indonesia. Kekalahan 0-10 dari Bahrain mencatatkan rekor buruk bagi Indonesia dan memicu berbagai kritik. Selain itu, hasil pertandingan yang tidak biasa ini memicu investigasi FIFA terkait dugaan pengaturan skor, meskipun pada akhirnya tidak terbukti. Kekalahan ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi sepak bola Indonesia saat itu, yang sedang dilanda krisis akibat dualisme federasi. PSSI yang terpecah menjadi 2 kubu membuat skuad Indonesia harus tampil dengan pemain-pemain yang seadanya. Situasi ini juga mempengaruhi performa Indonesia di ajang-ajang internasional lainnya, termasuk di Piala AFF 2012, di mana Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan. Era baru timnas Indonesia di bawah Sintayong. Kini, setelah bertahun-tahun, timnas Indonesia berada di era baru di bawah asuhan Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini telah berhasil membawa perubahan signifikan dalam skuad Garuda, terutama dalam hal fisik dan mentalitas pemain. Sintayong juga aktif memanggil sejumlah pemain keturunan yang bermain di luar negeri untuk memperkuat tim. Indonesia saat ini memiliki skuad yang jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan era sebelumnya. Pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Ginter, Wijnaldum, Hendro Kartiko, dan Budi Sudarsono telah berhasil menjadi pemain-pemain yang
dan Jay Itzes memberikan dimensi baru dalam permainan Indonesia. Selain itu, nilai pasar skuad Garuda kini juga lebih tinggi dibandingkan Bahrain dengan market value sebesar 290 miliar berbanding sebesar 158 miliar untuk Bahrain. Ambisi menang dan peringkat FIFA. Kemenangan atas Bahrain bukan hanya soal balas dendam, tetapi juga penting untuk memperbaiki peringkat FIFA Indonesia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 133, namun jika berhasil mengalahkan Bahrain dan Cina dalam pertandingan kualifikasi, Indonesia bisa naik hingga 9 peringkat, mencapai ranking 120-an dunia. Pelatih Sintayong kemungkinan besar akan memainkan gaya penyerang dengan memasang trio penyerang seperti Rafael Strijk, Ragnar Oratmangun, dan Elkan Reinders. Timnas Indonesia harus tetap fokus dan disiplin, terutama menghadapi Bahrain yang dikenal mampu memancing emosi lawan. Keunggulan mentalitas Indonesia yang berhasil menahan imbang tim-tim besar seperti Arab Saudi dan Australia akan menjadi kunci dalam pertandingan ini. Optimisme dan tantangan. Bagi banyak penggemar sepak bola Indonesia, pertandingan ini membawa harapan besar untuk melihat kebangkitan skuad Garuda di panggung internasional. Meskipun tantangan berat menanti, terutama mengingat Bahrain baru saja bertanding melawan Jepang, Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan perdana melawan rival lama mereka. Dengan persiapan yang matang, dukungan dari PSSI dan mentalitas yang terus diperkuat, ada optimisme bahwa skuad Garuda bisa menuntaskan dendam mereka dan membawa kemenangan yang dinantikan. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap untuk mengukir sejarah baru dalam rivalitas panjang dengan Bahrain?